Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan lanjut di modul SEO, yaitu tentang materi SEO on page ya. Jadi, bagaimana cara kita memposting konten kita di website yang kita punya dengan teknik-teknik yang menurut saya bagus ya. Jadi, selama ini inilah yang saya lakukan dan saya sharingkan kepada teman-teman sekalian ya. Mungkin bisa jadi di luar sana ada banyak cara-cara yang berbeda dari yang saya lakukan ini, tapi selama ini saya akan sharingkan bagaimana saya membuat artikel, kemudian artikel tersebut ternyata itu bagus di mata pencarian Google ya. Oke, tidak jauh-jauh dari ini ya. Ada nantinya kita membahas tentang internal link, kemudian keyword, meta description, kemudian header, ada title ya, ada konten dan alt text ya. Nah, oke, bagaimana sih? Apa aja sih ini? Ini makhluk-makhluk apa ya? Ini istilah-istilah apa? Oke, langsung saja saya contohkan. Saya sudah siapkan artikelnya. Ya, saya sudah siapkan artikelnya. Kita coba artikel tentang ini ya. Jadi seperti yang saya bilang di awal dulu, ketika membangun, kalau kita tidak bisa membuat sebuah artikel, kita bisa membeli artikel atau konten dari website kita ke konten creator ya, atau jasa penulis konten ya. Sehingga apa? Sehingga kita tidak dipusingkan lagi dengan mencari ide tentang membuat artikel, sehingga kita tinggal posting saja di website yang kita punya ya. Jadi biasa saya budgetkan dari misal penghasilan bulanan atau penghasilan mingguan, itu disisihkan sebagian untuk membuat artikel ya. Jadi kita kasihkan ke jasa penulis konten, di mana nanti mereka yang membuatkan artikelnya dengan kata kunci yang kita targetkan. Nah, kebetulan ini saya lagi bangun website yang tentang kesehatan. Oke, langsung aja ini sudah saya copy, langsung aja ke website yang kita punya. Nah, ini saya lagi bangun di My Supplement. Nah, kita tinggal klik aja di post ya, seperti yang kemarin, kita add new post. Nah, kalau sudah punya artikelnya di Word, dan sudah tulis artikelnya di Word, kita tinggal copy paste saja di sini. Nah, oke, sudah tercopy ya. Nah, kemudian ini kata kunci dari titelnya ini, cara menurunkan asam urat ya, kata kunci yang saya targetkan. Nah, ini kita klik di sini, jadi titlenya. Kemudian ini kata kuncinya kita copy lagi ya. Nah, kata kunci ini, nah yang pertama tadi di title itu harus ada kata kunci. Kemudian ini di dalam artikel ini juga ada kata kunci utama dan kata kunci turunan yang kita targetkan. Nah, kemudian di kategori ini juga kategorinya bisa dimasukkan kata kunci ya, cara menggunakan asam urat, add new kategori. Nah, kategori ini bisa kategori utama, atau kategori umum, atau kategori dari keyword yang betul-betul kita targetkan. Misal tentang asam urat gitu ya, bisa aja misal kategorinya tentang asam urat. Jadi artikel-artikel yang tentang asam urat nanti kita masukkan di sini. Nah, ini bisa ya. Jadi di kategori ini juga kita bisa sesuaikan dengan kata kunci yang kita targetkan. Ini contoh saja. Nanti Anda bisa misal keyword apa yang Anda targetkan itu dijadikan sebagai kategori ya. Oke, kemudian kita masukkan juga di teks ya. Di teks ini tags ya, teks. Ini kita masukkan juga, klik add. Jadi kata kuncinya juga masukkan di sini. Nah, kemudian kalau Anda sudah install plugin SEO, maka fokus keywordnya, Yoast SEO ya, maka fokus keywordnya kita pastekan di sini. Cara menurunkan asam urat ya. Nah, kemudian kita edit snippetnya di sini ya. Nah, meta description-nya kita edit. Jadi di sini tadi, kita kembali lagi sini. Nanti ada internal link, ada keyword, meta description. Nah, meta description ini, itu kita usahakan ada juga kata kunci yang ditargetkan di sini ya. Nah, maka kita tinggal copy paste aja dari artikel ini, paragraf pertamanya ya. Kita paste di sini. Oke, kalau kuning ini berarti kepanjangan. Nah, urat dengan baik, simak ulasannya di sini sampai hijau ya. Nah, jadi tidak terlalu panjang supaya tidak kepotong nanti di pencarian Google-nya ya. Nah, oke, kita close snapshot. Jadi udah paham tadi, pertama kita copy paste artikel, kemudian title-nya, header ya, kita copy di sini, set gitu ya. Linknya juga pastikan, ini ada kata kuncinya. Kemudian kita bikinlah di kategorinya juga, kategori kata kunci dengan kategorinya. Kemudian di teksnya, ini kita masukkan juga tadi, cara mengasah surat. Kemudian di bagian Yoast SEO, kalau kita pakai Yoast SEO, di bagian fokus keywordnya, kita masukkan kata kuncinya. Kemudian kita edit snippetnya dan meta description-nya kita
masukkan juga ada kata kuncinya ya. Ini nih, cara menurunkan asam urat nih. Ini kata kuncinya. Oke, kemudian usahakan jangan terlalu panjang. Supaya apa? Supaya nanti di halaman Google itu tidak ada kata-kata yang terpotong. Karena kalau terpotong, seperti ini, kuning, nah ini akan terpotong ya. Jadi usahakan hijau, kita tinggal modif saja dari paragraf pertama dari artikel kita. Oke, sampai sini connect. Oke, lanjut. Nah, ini kan masih kuning ya. SEO-nya masih kuning dianggapnya ya, karena kita belum masukkan foto, kemudian kita belum masukkan link dan lain-lain. Link kan masih oke. Nanti kita akan buat sampai good ya. Nah, kemudian di sini kita supaya estetikanya bagus kita ketengahkan. Ini judul ya. Heading-nya kita pilih heading 2 ya. Nah, di sini ya tadi ada keyword, meta internal link, header ya. Nah, ini kita masukkan heading 2. Kemudian nah, yang board ini kita bisa jadikan juga heading 3 ya. Heading 3, ini heading 3. Supaya apa? Supaya struktur dari artikel yang kita upload itu berurutan ya. Di sininya heading 2, ini heading 1 ya. Heading 2, ini heading 3. Ini kita bagi-bagi saja heading 3, kemudian semakin turun sampai ke bawah. Ini heading 4 ya. Jadi ada struktur artikel yang bagus di website yang kita upload ya. Nah, oke. Kemudian sudah ya. Tadi sudah ini diketahui supaya estetikanya bagus. Nah, kemudian kita bakal mencari atau memasukkan image ya supaya tampilan artikelnya lebih enak dipandang ya. Jadi orang betah berlama-lama di website kita. Maka kita akan cari di Google langsung saja cara menurunkan asam urat. Ini kita cari, sesuaikan dengan kata kunci. Klik gambar. Nah, ini kan banyak gambarnya. Ini kita pilih ukurannya yang besar. Jadi kualitas fotonya bagus ya. Oke. Kita kembali lagi ke tadi. Nah, ini lumayan bagus. Kita pilih yang ini ya. Nanti teman-teman bisa pilih sendiri yang mana kira-kira yang mewakili dari artikel kita. Oke, cari yang lumayan bagus ya, supaya enak dipandang. Nah, seperti ini. Kita bikin sampai kelihatan seperti ini ya. Nah, kita ambil foto-foto yang lumayan besar saja. Yang ini lumayan besar. Oke, kita cari lagi yang besar ya. Ingat di ukurannya kita bikin yang besar saja. Ini supaya lebih bagus. Klik asam urat saja. Nah, jadi pencariannya akan lumayan bagus dan berkaitan ya. Oke. Oke, ini lumayan bagus. Oke. Nah, anggaplah kita sudah ketemu fotonya. Maka seperti di awal, di persiapan sebelum memulai promosi online ada fitur ada yang kita rekomendasikan yaitu aplikasi screenshot ya. Itu fungsinya apa ya? Fungsinya di saat seperti ini ya. Jadi jangan di save as foto-foto ini, tapi kita bikin screenshot supaya fotonya dianggap sebagai original ya. Oke, kita klik screenshot. Nah, screenshot fotonya ya, jangan di save as, save. Kemudian kita cari, kita bikin folder baru juga sebagai contoh. Ini contoh. Oke, biar mudah carinya ya. Nah, kemudian file name-nya pastikan dinamai dengan kata kunci yang kita targetkan ya. Cara menurunkan asam urat gitu ya. Jadi jangan di save sesuai dengan ini kan akan jadi nama filenya akan jadi screenshot ya. Tuh lihat akan jadi screenshot 1. Nah, ini diedit supaya jadi kata kunci. Jadi di rename supaya fotonya tersebut menjadi sebuah kata kunci juga. Sehingga begitu orang mencari penelusuran di internet, ini foto dari website kita yang muncul di sini ya. Jadi pastikan sebelum save itu dengan kata kunci ini tadi ya. Kita coba screenshot. Ya, jadi fotonya bukan di save as tapi di screenshot supaya menjadi foto yang unik. Kemudian save-nya itu pakai kata kunci. Oke, klik save. Nah, kita sudah ketemu foto-fotonya. Step berikutnya apa? Pastikan foto-foto ini adalah
Foto-fotonya, filenya kecil ya, ukurannya jangan yang besar nih, contoh 800, 500, 900. Ini masih bisa diturunin ya, masih bisa diturunin. Caranya gimana? Maka kita buka aplikasi Faston ya, Faston Photo Resizer. Nah, kemudian kita pilih foto yang mau dikecilin ukurannya. Kemudian ini settingnya kita kecilin 50%. Oke, kemudian di sini pastikan kita masukkan kata kunci ya di rename. Kita masukkan kata kunci. Oke, kemudian dikasih tanda pagar belakangnya. Oke. Klik convert ya. Yes to all. Oke, klik done. Nah, maka kita lihat nih foldernya. Coba lihat cara menurunkan asam urat. Jadi 30 KB. Ini jadi 19. Ini jadi 61. Jadi kecil banget ya. Dan kualitas fotonya pun masih besar. Tuh, masih bagus ya. Nah, inilah yang kita upload di artikel dari website kita. Oke, tadi kita sudah upload di sini. Nah, di sini ya, kita tinggal tambahkan di bagian-bagian yang bagus ya. Misal di sini kita add media, kita tinggal geser foto yang sudah kita kecilin tadi ke sini. Oke. Oke, kalau sudah, nah pastikan begitu Anda posting di website, contoh saya pilih yang ini, di sini di title ini ada kata kuncinya ya. Nah, ada kata kuncinya. Kemudian di alt text ini juga masukkan kata kunci. Tinggal copy paste saja ya. Dan di description ini juga masukkan kata kunci. Jadi ada 3 ya. Description, title, dan alt text ini semuanya dimasukkan kata kunci ya. Kemudian baru kita insert to post. Ya, jadi jangan asal langsung di insert, tapi pastikan dimasukkan kata kunci. Contoh lagi, saya masukkan lagi di sini, saya ulang lagi prosesnya. Ini kita pilih foto yang ini contoh. Di alt text kita masukkan kata kunci, di title kita masukkan kata kunci, dan di description kita masukkan kata kunci. Supaya apa? Supaya nanti di hasil pencarian Google itu begitu orang mencari keyword yang kita target, itu munculnya foto-foto kita. Ya, jadi pastikan di alt text, description, dan title masukkan dengan kata kunci. Baru kita insert to post. Ya, sampai sini connect ya. Nah, kemudian di future image, ini set future image, jadi kita pilih foto yang kita targetkan. Jangan lupa alt text, kata kunci, description, kata kunci, title, kata kunci. Ya, ingat di sini, title, alt text, description, itu pakai kata kunci. Oke. Nah, sampai sini sudah connect ya? Sudah? Nah, oke, step selanjutnya kita akan menambahkan link dari artikel ini. Jadi kita akan manajemen link ya. Kalau saya bilangnya ada 3 yang harus kita masukkan dalam artikel. Ada 3 link ya, 3 link. 1 link menuju homepage kita atau home. Yang kedua, link menuju artikel itu sendiri. Yang ketiga, link menuju artikel yang relevan di website kita. Nah, oke, jadi pastikan Anda juga masukkan 3 link di artikel yang Anda upload ini. 1 link menuju homepage, kemudian 2 link menuju artikel itu sendiri, 3 link menuju artikel yang relevan di website kita. Nah, oke. Saya akan contohkan, kemarin kita sudah install plugin The Permalinker. Nah, itu fungsinya apa? Fungsinya nanti agar kata kunci yang kita targetkan ini itu nge-link ke artikel itu sendiri ya. Nah, contoh, ini kita tinggal masukkan kodenya, permalink. Kemudian di belakangnya kita masukkan kode. Seperti ini ya. Permalink. Nah, kode seperti ini, maka nantinya kata kunci ini akan nge-link ke link artikel itu sendiri ya. Contoh kita save draft, contoh saja. Maka hasilnya nanti preview post ya. Preview post. Nah, ini ya. Dia akan nge-link link dari artikel itu sendiri nantinya ya. Nah, oke. Kemudian yang pertama udah.
link menuju artikel itu sendiri. Ya, kemudian link menuju homepage. Oke, kita cari lagi kata kunci turunan biasanya. Jadi kata kunci lainnya kita linkkan ke homepage ya. Oke, saya ambil ini aja. Ini kita cara masukkan linknya gimana? Klik insert link. Kemudian kita tinggal copy paste ini homepage kita. Paste di sini ya. Nah, oke. Sudah dua. Yang ketiga itu link menuju ke artikel lain di dalam website kita ya. Atau bisa juga kita ambil dari source website lain. Biasanya saya pakai Wikipedia ya. Wikipedia. ID Wikipedia. Jadi misal istilah-istilah yang ada di website kita, misal misal kita cari misal cherry ya. Cherry. Nah, cherry ini misal kita cari di sini di Wikipedia, Anda tinggal copy aja linknya di sini. Kemudian kita masukkan di link sini. Oke, seperti itu ya. Nah, kalau sudah, ini kita sudah anggap bagus susunannya. Coba lihat SEO-nya sudah good ya, tadi masih oke, ini sudah hijau. Kemudian baru kita publish. Seperti itu ya. Nah, kemudian klik view post. Maka hasil artikelnya akan seperti ini. Tuh, ini ada nge-link ke artikelnya sendiri. Kemudian di sini tadi ada nge-link ke homepage kita atau home. Nantinya akan ada satu link lagi mengarah ke artikel lainnya dari website dari website kita ya. Oke, seperti itu cara menulis SEO artikel atau konten dengan SEO on page yang biasanya saya lakukan seperti ini. Jika Anda mendapatkan insight-insight yang berbeda dari yang lainnya, Anda boleh komunikasikan. Anda bisa ambil yang baiknya seperti apa. Yang jelas selama ini saya melakukannya seperti itu ya. Nah, pelan-pelan saja Anda bisa pahami secara pelan-pelan videonya. Kemudian jika Anda kebingungan, nanti Anda bisa tanyakan di grup atau langsung bertanya ke saya. Atau Anda bisa langsung tanyakan ke mentornya. Seperti itu ya. Yang jelas proses menulis konten dengan SEO on page menurut saya yang biasa saya lakukan adalah seperti ini. Oke, sampai ketemu di tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.